Apa jadinya ketika cinta hadir di antara dua generasi yang sangat jauh? Ini adalah kisah nyata antara seorang pria berusia 55 tahun dan seorang wanita muda berusia 25 tahun. Bukan sekedar kisah cinta biasa, tapi penuh rahasia, air mata, dan pengorbanan. Namaku Nabila. Aku 25 tahun dan bekerja sebagai staf administrasi di sebuah pondok pesantren di daerah Jawa Timur. Di tempat itu aku bertemu dengan Pak Hashim, 55 tahun, seorang ustaz yang disegani dan dihormati. Istrinya telah meninggal beberapa tahun lalu, dan ia hidup sederhana, penuh hibawah, dan tak pernah kulihat mencari cinta. Namun, cinta memang aneh. Aku yang muda, ia yang sepuh, tapi hati kami berbicara dengan bahasa yang sama. Kami mencintai diam-diam. Kami menikah secara siri, tanpa sepengetahuan siapapun. Dan itulah awal dari badai yang mengguncang hidup kami. Ketika keluarga, masyarakat, dan murid-muridnya tahu, kami dihujat, dikucilkan, bahkan aku dikeluarkan dari tempat kerjaku. Tapi cinta ini terlalu dalam untuk disesali. Sampai pada satu titik, Pak Hashim harus memilih antara kehormatan atau aku. Dan disinilah kisah ini mencapai puncaknya, keputusan yang akan membuat kalian menangis. Tonton sampai akhir, karena kisah ini tidak hanya tentang cinta beda usia, tapi juga tentang keberanian, kesetiaan, dan pilihan yang sangat berat di antara dua dunia. Like jika kamu percaya cinta tak mengenang usia. Komentar jika kamu pernah mencintai orang yang dianggap tidak pantas. Subscribe channel Pensil Bahagia untuk kisah nyata lain yang menguras air mata. Namaku Nabila. Umurku 25 tahun. Lahir dari keluarga sederhana, aku anak ketiga dari 5 bersaudara. Setelah lulus kuliah, aku bekerja di sebuah pesantren besar di Jombang sebagai staf administrasi. Di sana, aku mengenal seorang pria yang sangat dihormati, Ustadz Hashim, 55 tahun, berjenggot rapi, tutur katanya lembut, dan hampir semua santri menganggapnya seperti ayah. Istrinya telah wafat 5 tahun lalu. Ia hidup sendiri, tak pernah menggoda perempuan, dan sangat menjaga adab. Awalnya, aku menghormatinya seperti yang lain. Tapi, entah sejak kapan, aku mulai memerhatikan lebih dalam. Caranya membacakan doa, menyampaikan nasihat, bahkan saat ia menuangkan teh untuk tamu, semuanya terlihat indah. Suatu malam, aku lembur di kantor pesantren. Hujan turun deras. Pak Hashim datang membawa payung. "Kamu belum pulang, Nabila?" tanyanya. Aku tersenyum. Masih menyusun data beasiswa, Pak Ustadz. Ia menemaniku, bicara hal ringan, hingga masuk pada obrolan tentang kehilangan istrinya. Matanya berkaca, dan disitulah aku sadar, kami sama-sama kesepian. Sejak malam itu, kami sering bertukar pesan. Bahas tafsir, puisi, bahkan resep makanan. Tapi semakin hari, pesan kami semakin pribadi. Dan pada suatu malam, saat semua orang tidur, ia mengetuk pintu rumah asramaku. Di sana, ia berkata, "Nabila, aku tahu ini salah secara adat, tapi aku ingin memperistrimu. Tak ada yang tahu, cukup kita dan Allah." Aku terdiam, lalu menangis, dan akhirnya mengangguk. Kami menikah diam-diam di rumah seorang kiai kampung. Hanya ada 2 saksi. Aku tak mengenakan gaun, hanya gamis sederhana. Tak ada pesta, hanya doa. Dan sejak saat itu, aku menjadi istri kedua dalam rahasia yang dalam. Seminggu kemudian, gosip mulai menyebar. Ada yang lihat kami pulang bersama, ada yang curiga aku sering ke rumah beliau. Hingga akhirnya, pengurus pesantren memanggilku. Aku dipecat. Pak Hashim juga diminta mundur sebagai pembina utama. Aku rasa bersalah. Aku menghancurkan nama baiknya. Tapi suatu malam dia memelukku dan berkata,
Kalau ini harga mencintaimu, aku ikhlas. Tapi kalau kamu ingin pergi demi nama baikku, aku juga ikhlas. Aku menangis. Tidak, aku di sini karena cinta, bukan karena dunia. Kami memutuskan hijrah, pindah ke desa terpencil di Kediri. Di sana, kami membuka taman bacaan untuk anak yatim. Pak Hashim mengajar mengaji, aku mengurus administrasi dan memasak untuk anak-anak. Kami hidup sederhana, jauh dari gemerlap, tapi damai. Kadang, cinta datang tanpa aba-aba. Kadang ia mengganggu tatanan yang mapan. Tapi jika cinta itu suci, ia akan menemukan jalannya sendiri.